Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi Shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya di tahun 2022 ini kita terus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bagi setiap kita, baik kita di dalam keadaan suka, duka, kita tetap terus berpengharapan hanya kepada Yesus saja. Amin. Siap untuk datang untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangannya, puji nama Tuhan. Ya, pada pagi hari ini mari kita arahkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh datang Tuhan untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Untuk semua sidang jemaat yang boleh hadir pada hari ini, boleh mendapatkan sukacita yang baru, damai yang baru dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau bertahta ya Tuhan di atas ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi Allah yang mulia yang bertahta di dalam kerajaan surga, mari pada hari ini kita arahkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama kita katakan, bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak
terpujilah nama setiap pujian kita. Terima kasih Tuhan, kami mau terus lebih lagi memuji, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita tahu dan kita yakin dan kita harus meyakini bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan dalam setiap hidup kita, amin. Mari kita angkat pujian. Dia datang di atas awan, dia tampil bersinar, dia adalah sang surya kebenaran. Firman Tuhan, ya. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di antara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, pembebasan. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, bersalah dan menguning di dunia. Kami pekerja-Mu Tuhan, jadi kebun anggurmu, menyakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan inilah zaman Yehezkiel. Zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, bersalah dan menguning di dunia. Katakan, kamilah pekerja, kebun anggurmu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Dia datang membawa keselamatan bagi setiap kita. Dia adalah sang juru selamat yang mampu membebaskan hidup kita, amin. Kita katakan yang telah ada, yang akan datang. Dengan iman katakan, yang akan datang, yang telah ada,
bagi setiap kita, maka dari itu kita adalah umat pilihan Allah dari semua suku bangsa. Amin. Kita angkat pujian kita dipilih jadi umat Tuhan. Sembah kami, pujian kami. Yes Tuhan, terimalah sembah kami Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami. Pujian kami, terimalah kemuliaan
tetap duduk kembali. Kita percaya Dia datang membawa keselamatan dalam hidup kita. Maka dari itu, setiap sukacita, kekuatan kita dapat di dalam Yesus. Amin. Maka dari itu, di tahun ini tiada yang mustahil yang bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Semua Tuhan mampu. Semua Tuhan mampu memberikan keajaibannya di dalam kehidupan kita. Tinggal kita, maukah kita berharap di dalam Tuhan? Bila di tahun ini kita terus berpengharapan kepada Tuhan, kita katakan tiada yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau percaya, sebab itu kami mau berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku, kekuatanku, saat ku menyembah-Mu, pengharapanku, penolongku, hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Katakan sukacitaku, Sukacitaku, kekuatanku, saat
Sebentar Saudari Novi akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, sesuai dengan perkataan pujian ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang sukar di hadapanmu ketika kami terus berpengharapan kepadamu Yesus. Biarlah ya Tuhan, sebelum kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, terlebih dahulu kami setiap sidang jemaat-Mu menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan, menjadi seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan. Biarlah hati kami dilembutkan seperti tanah yang haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kuasa pengurapan daripada-Mu sehingga hanya otoritas Tuhan saja yang berdaulat di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Ya, secara khusus yang kemarin tidak hadir di dalam acara ibadah sulung tanggal 1 Januari. Ya, biarlah dengan tahun yang baru ini kita menyongsong hari yang baru dengan harapan yang baru. Nah, di tahun yang baru ini atau memasuki awal tahun yang baru ini, biarlah harapan yang kita inginkan kepada Tuhan ini bisa terrealisasi dengan baik. Ya, secara khusus kita mau belajar untuk meningkatkan hubungan intim kita dengan Tuhan. Nino mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Ya, sehingga berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan segera mencurahkannya. Dengan satu harapan dengan tahun yang baru, menyongsong hari baru, kita belajar meningkatkan diri semakin intim. Ya, kenapa saya katakan seperti ini? Karena mungkin tahun-tahun yang lalu kita tidak terlalu intim dengan Tuhan. Sehingga kalau tahun-tahun yang lalu mungkin kita berpendapat bahwa kenapa bahwa berkat-berkat Tuhan kok tidak tercurah. Nah, tahun ini di tahun 2022 kita sangat berharap biarlah berkat-berkat yang kemarin tertunda karena keintiman kita kepada Tuhan, nanti berkat-berkat itu akan kembali dicurahkan oleh Tuhan. Nah, melalui perkataan firman-Nya Tuhan menyingkapkan setiap rahasia hidup bagaimana untuk bisa diberkati. Nah, kita akan bersama-sama melihat dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita perhatikan bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25, nanti Saudara Arif akan membacakan buat kita semuanya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Amin. Nah, saudara perhatikan di dalam ayat 25 tadi, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Saudara mungkin akan bertanya, hukum yang sempurna itu apa, Pak? Hukum yang sempurna itu ya perkataan firman. Alkitab yang kita miliki ini disebut dengan hukum sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi kalau kita masing-masing, saudara dan saya mau belajar perkataan firman, kemudian kita mulai bertekun, artinya apa? Mempelajari secara sungguh di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Dan terakhir firman Tuhan di sini mengatakan sungguh-sungguh melakukannya,
maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Banyak dari kita mungkin selama beberapa tahun terakhir, kita memang ibadah. Kita mungkin menerima perkataan-perkataan firman, tetapi ternyata kita hanya sebagai pendengar. Teorinya bagus, tetapi ketika praktek, kita hampir tidak melakukan yang terbaik. Makanya seringkali banyak dari kita berkata, kenapa ya hidupku ini tidak berbahagia? Jawabannya simpel, karena kita belum melakukan perkataan firman-Nya. Dan Yakobus menekankan kepada sidang jemaat yang mendengarkan, kalau orang sungguh-sungguh melakukan, maka ia akan berbahagia. Pasti bahagia. Kenapa? Karena di situ ada unsur kebenaran firman itu yang mendominasi. Makanya hari ini saya memberikan satu tema, yaitu bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkenan. Ya, sekali lagi tema kita adalah bertumbuh, berkembang, menjadi berkenan. Ya, saya sangat berharap bahwa menapaki tahun yang baru ini kita benar-benar bisa bertumbuh ke arah Tuhan tentunya. Berkembang untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, dan akibat kita mau menjangkau jiwa-jiwa, maka kita bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama melihat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 52 dan 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Bisa dibacakan Pak Arif? Lukas pasal 2 ayat 52 dan 1 Samuel 2 ayat 26. Lukas pasal yang kedua ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Iya. Amin. Saudara bisa perhatikan ada dua pribadi. Di sini yang pertama dalam Lukas 2 ayat 52, pribadi yang pertama adalah Yesus. Dikatakan bahwa Yesus ini semakin bertambah besar, bertambah hikmat, dan makin dikasih oleh Allah serta manusia. Ya, ini satu unsur yang saya katakan sangat-sangat menyenangkan. Itu Yesus. Nah, kalau kita berbicara tentang Yesus, mungkin kita akan berkata, Pak, kalau contohnya Yesus ini terlalu berat. Kenapa? Karena dia pertama memang Allah, kedua sebagai manusia dia disebut sebagai anak Allah. Kalau aku harus mencontoh kehidupan Tuhan secara total, rasa-rasanya enggak mungkin. Tetapi ternyata firman Tuhan memberikan satu catatan yang saya katakan sangat bijak. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan contoh bukan hanya kehidupan Yesus, tetapi ada seorang bernama Samuel. Ya, Samuel ini seorang awalnya adalah anak tunggal, karena awalnya ibunya adalah ibu yang mandul. Kemudian ibunya ini mengalami banyak kesedihan karena suaminya yang bernama Elkana ini punya istri muda. Istri mudanya ini mencerca Hana sebagai seorang ibu. Nah, Hana hari itu menuangkan perasaannya kepada Tuhan, dan dia minta pertolongan kepada Tuhan supaya apa? Tuhan, berilah aku seorang anak. Nah, dari tangisan Hana lahirlah Samuel. Nah, Samuel seorang yang tadi saya katakan lahir dari seorang ibu yang mandul, tentu masa pertumbuhannya tidak mudah. Nah, kemudian Hana mengambil satu keputusan yang sangat luar biasa, anak satu-satunya. Yang diminta dengan kesungguhan hati oleh Tuhan, tiba-tiba Hana memberikan satu keputusan. Aku mau persembahkan Samuel ini kepada Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Nah, dalam masa pertumbuhan inilah Samuel kembali menjadi satu pribadi yang terus bertahap bertumbuh. Firman Tuhan mencatat dalam 1 Samuel 2 ayat 26 dikatakan, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, artinya fisiknya. Dan yang luar biasa, Samuel semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, ayat ini memberikan sebuah isyarat. Kalau kita disukai,
kita diperkenan oleh Tuhan, saya sangat yakin, maka berkat-berkat Tuhan itu pasti akan bekerja melimpah turun menaungi yang bersangkutan. Sama hari ini saya menginginkan Bapak Ibu yang mungkin sedang mengalami sesuatu yang kurang baik. Dari contoh kehidupan Samuel, kita bisa mengalami perkenanan Tuhan. Ya di sini sekali lagi dikatakan bahwa semakin disukai baik di hadapan Tuhan juga di hadapan manusia. Ini komplit. Ya minggu kemarin waktu Natal kalau tidak keliru. Saya sudah sampaikan, kalau seorang yang disukai oleh Tuhan, disukai oleh manusia, berkat-berkat itu rasanya enteng, enak. Makanya di sini saya memberikan catatan, pada akhirnya kedua manusia itu bisa menjadi hebat, dan secara khusus bisa menjadi berkat. Nah khususnya bukan berkat untuk orang lain terlebih dahulu, tetapi berkat bagi keluarga. Nah untuk mendasari firman Tuhan di awal tahun 2022 ini, ya seperti tadi temanya bertumbuh berkembang menjadi berkenan, kita harus bisa meraih. Nah Tuhan sudah memberikan cara-cara di dalam Alkitab yang kita miliki. Makanya kita akan bersama-sama pagi hari ini eksposisi dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah saya memberikan tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah dipakai menjadi saluran berkat karena dikenan oleh Tuhan. Ya sekali lagi dipakai menjadi saluran berkat karena berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan langsung saja membuka, Bapak Ibu yang membawa Alkitab bisa membuka di dalam 1 Samuel pasal 2. Mulai dari ayat yang ke-18, saya akan bacakan buat Bapak Ibu secara lengkap supaya cerita ini bisa dimengerti dengan baik. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda di hadapan Tuhan. Ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Amin. Nah Bapak Ibu perhatikan ada satu proses perjalanan kehidupan seorang manusia. Di sini diceritakan bagaimana Samuel bisa berkenan. Bagaimana Samuel itu bisa menyukakan hati Tuhan. Bagaimana Samuel itu bisa menyukakan hati manusia. Nah dalam ayat-ayat ini diceritakan yang pertama, agar bisa mengalami perkenanan Tuhan dan kemudian menjadi berkat. Yang pertama Samuel ini berani mengambil bagian pelayanan dengan benar. Ya bukan hanya mengambil bagian pelayanan. Banyak orang mungkin sudah melayani, mungkin sudah. Tapi pertanyaannya pelayanannya ini benar atau enggak? Kenapa banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan pada akhirnya gagal? Ya pelayan-pelayan Tuhan di sini saya sebutkan adalah biasanya apa? Volunteer dari sidang jemaat yang mau mengambil bagian. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, banyak dari kita di tengah jalan ini tiba-tiba apa? Gugur. Kenapa gugur? Karena ada satu sikap hati yang maaf kata, seringkali tidak benar. Saudara mungkin akan tanya, loh Pak enggak benarnya bagaimana Pak? Wong saya pelayanan kan ya tulus-tulus. Iya kalau kita masing-masing mau melayani Tuhan secara tulus, kalau terjadi benturan saudara tidak akan mundur. Itu kalau tulus.
Saudara kalau ada konflik, saudara akan tetap eksis bertahan untuk apa? Menyukakan hatinya Tuhan. Kenapa seringkali kok kita tidak mengambil bagian pelayanan itu dengan benar? Karena kita seringkali melihat lingkungan. Siapa yang kita lihat? Biasanya yang senior. Ya, orang-orang yang baru biasanya akan melihat senior yang di dalam gereja. Siapa yang dianggap senior? Biasanya pendetanya. Biasanya pengurusnya. Biasanya full timernya. Itu yang pasti disorot. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia hidup, kita ini berbenturan. Kadang ada sesuatu yang mungkin tidak memuaskan batin. Yang kemudian apa sikap kita? Karena kita merasa tidak puas, pada akhirnya kita mengambil satu pilihan. Aku mau berhenti sajalah pelayanan. Kalau ditanya, loh kenapa? Dijawab, enggak apa-apa Pak, saya cuma mau istirahat saja. Tapi saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu, ketika kita mau mengambil satu sikap beristirahat, tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan yang benar, saya mau katakan, kita kehilangan yang namanya monitoring. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil sebuah pelayanan, saudara pasti hidupnya dimonitor. Termasuk saya. Saya melakukan apa saja itu pasti kan dimonitor. Cara makan, cara jalan, cara nyetir mobil, cara apapun. Nah, di sela-sela kehidupan saya secara pribadi, saya pasti akan ada banyak celah, pasti. Terutama kalau saya mungkin lagi bicara kepada full timer secara keras. Mungkin ada orang-orang berkata begini, wih pendetanya nek ngomong atos misalkan. Wah kalau ngomong nyelekit tidak enak. Nah karena saya dimonitor, saya terus diperhatikan, pada akhirnya bagaimana sikap saya? Saya mencoba untuk mengendalikan hidup. Tapi coba bayangkan kalau seandainya kita lepas dari pelayanan kita, apa yang terjadi? Hidup kita akan semau gue. Kenapa? Sudah tidak ada lagi yang ngurusi. Nah Samuel dalam hal ini, saya katakan mengambil bagian pelayanan yang benar. Tadi dalam ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Kenapa tidak diceritakan bahwa Samuel menjadi pelayan di hadapannya Imam Eli? Kenapa tidak ditulis begitu? Karena di sini memberikan sebuah isyarat. Pelayanan yang benar itu ditujukan untuk Tuhan. Amin. Halo. Pelayanan kita itu kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada manusia. Tetapi kalau pelayanan kita ditujukan kepada manusia, supaya apa? Aku mau pelayanan A supaya si A, si B ini senang sama aku. Konsep kita sudah salah. Konsep yang benar, pelayanan itu harus kepada Tuhan. Makanya berulang kali dalam kitab Keluaran, kitab Kejadian disebutkan, maka Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Musa berhadapan muka dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Nah Samuel juga sedemikian. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Kenapa ayat ini menceritakan melayani di hadapan Tuhan? Karena kalau seandainya Samuel melayani di hadapan manusia, saya berani pastikan hidupnya pasti akan kecewa. Kenapa kecewa? Nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam 1 Samuel mulai dari pasal yang kedua, dari ayatnya yang ke-11. Di situ diceritakan Imam Eli sebagai seorang pemimpin bait Allah. Imam Eli sebagai seorang pendeta, hidupnya santai. Kerjaannya ngapain? Makan minum. Doanya kurang. Ditambahi punya 2 anak namanya Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas ini kalau digolongkan hari ini sebagai apa? Pendeta cabul.
Ada pelayan-pelayan Tuhan yang cantik, maaf, ditiduri. Samuel yang masih bertumbuh menuju ke sebuah kedewasaan, melihat adegan yang seperti itu, hatinya saya pastikan dia pasti luka. Tetapi dia tidak pandang lagi manusia. Dia tidak mau melihat sekeliling. Tetapi dia coba tujukan matanya fokus hanya kepada Tuhan. Makanya ayat ini memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Ya, diawali dengan kata apa? Adapun. Jadi kata adapun ini memberikan sebuah isyarat kata apa? Bahwa meskipun lingkungannya, meskipun pemimpin rohaninya, meskipun orang-orang yang ada di sekitarnya ini tidak memberikan satu dukungan yang baik, pemimpinnya amburadul, tetapi Samuel mencoba menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dia enggak ngurusi yang lain. Ya, sewaktu dia tidak ngurusi yang lain, apa yang dia tujukan? Ya sudah, khusus melayani Tuhan. Di sini diceritakan bahwa ia masih anak-anak. Ya, secara tafsir ini masih mungkin berusia antara 12 tahun. Diperkirakan seperti itu. Nah, ibunya selalu apa? Memberikan baju efod dari kain lenan. Jadi memang sengaja meskipun kecil diberi pakaian dalam tanda kutip pakaian kebesaran imam. Pakai. Sama dalam hal ini di dalam pelayanan, tolong diubah ya. Di dalam pelayanan, kenapa kita seringkali harus dituntut pakaian rapi? Mungkin saudara yang sedang kepingin ada sebuah perubahan ya, tetapi maafkan saya, di gereja GBT Kristus Alpha Omega di bawah naungannya Pak Bekti ini saya berkata, aturannya cukup ketat. Saya secara pribadi kalau mau ngomong jujur kadang-kadang saya kepingin di atas mimbar itu saya kepingin pakai jin, pakai t-shirt yang agak inilah apa artinya kalau zaman sekarang ngomong tuh apa ya, modis. Saya kepingin begitu. Tapi saya punya pemimpin yang mengharuskan bahwa melayani Tuhan itu yang dihadapi itu Tuhan. Kadang-kadang ada banyak orang yang sulit menerima. Pak Bekti pernah memberikan contoh, cobalah begini saja. Kalau saudara mau ketemu Pak Bupati atau ketemu Pak Gubernur, kira-kira kamu berani enggak pakai pakaian yang jelek-jelek? Banyak orang menjawab, wah yang enggak berani Pak. Ketemu dua pejabat ini harus pakaiannya rapi, sepatu bagus, pakai batik, kira-kira seperti itu. Loh ketemu manusia biasa saja harus rapi, apalagi waktu kita sedang mau terjun melayani Tuhan. Ada orang-orang tertentu berkata bahwa apa? Kuno. Waduh, kalau kuno ini pikiran kita kan mengarahnya kepada sesuatu apa yang merepotkan. Tapi saudara jangan lupa, barang kuno itu mahal harganya. Yang antik-antik itu saudara coba cari benda antik. Kalau yang kuno yang usianya ribuan tahun, harganya mahal. Termasuk mobil kuno. Apapun yang kuno-kuno itu mahal. Nah, prinsip kita mulai kepada mengarah kepada pikiran Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan aturan-aturan yang sedemikian ketat? Nah, Hana sebagai seorang ibu membekali Samuel kecil ini dengan apa? Pengertian-pengertian yang mendasar. Makanya ketika hari itu Samuel sedang melihat adegan-adegan yang tidak senonoh. Samuel sedang melihat hal-hal yang tidak pantas dilakukan di dalam bait Allah. Karena hatinya melekat. Pola yang diajarkan itu adalah kepada Tuhan. Samuel pada akhirnya ketika dia besar bertumbuh dewasa. Sampai matinya. Samuel pada akhirnya menjadi berkat secara khusus bagi bangsa Israel. Samuel menjadi apa? Seorang nabi besar. Itu Samuel. Diawali dengan satu hal yang sangat baik.
mengambil bagian pelayanan dengan benar. Nah, saya pun sangat berharap kepada Bapak Ibu di tahun yang baru ini, di awal tahun, ya memasuki baru tanggal 2. Yuk kita mulai rubah konsep pikir kita yang lama. Kita mulai memasuki dengan pikiran-pikiran yang baru. Apa itu? Aku hari ini mau melakukan pekerjaan pelayanan di hadapan Tuhan. Gak ada yang amin ya. Di hadapan Tuhan. Jadi nanti saudara tidak lagi mudah kecewa. Saudara mau melihat siapapun, saudara tetap tegar. Kenapa? Oh, arahannya kepada Tuhan. Tapi kalau arahan kita tidak kepada Tuhan, sebentar-bentar saudara pasti akan kecewa. Saudara akan mengatakan bahwa aku nggak marem, aku gini nggak diterima, begitu nggak diterima, begini begitu nggak diterima. Nah, Samuel memberikan contoh yang baik, mengambil pelayanan yang benar, itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, bagaimana agar berkenan di hadapan Tuhan dan bisa menjadi berkat. Yang kedua ini Samuel mempunyai keluarga yang hebat. Makanya poin kedua ini saya katakan apa? Samuel bisa menjadi hebat, bisa menjadi berkenan karena didukung oleh keluarga. Nah, Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 19, kita perhatikan bersama-sama, nanti Arif bisa membacakan. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Iya, di sini dikatakan setiap tahun ibu bapaknya membuatkan Samuel jubah kecil. Dan membawa jubah itu kepadanya, artinya apa? Diserahkan. Mungkin kadang-kadang kita berpikir bahwa sesuatu yang kecil itu tidak memberikan dampak. Tapi Bapak Ibu bisa melihat, karena dukungan moral, dukungan dari kedua orang tuanya, memperhatikan hal-hal yang paling kecil. Samuel itu merasa disupport, merasa punya kebanggaan. Wih, papa mamahku tuh nyupport. Nyupport apa? Nyupport pelayananku kepada Tuhan. Dan saudara perlu ingat, anak kecil waktu masih kecil begitu, diberi support, diarahkan kepada Tuhan, itu akan membuat anak itu hatinya itu terpatri. Tapi coba kalau anak kecil itu cuma dibiarkan, terserahlah mau sekolah minggu ya syukur, enggak sekolah minggu ya syukur karpe, nanti aja kalau sudah besar kan mudeng dewi. Kan banyak dari kita seperti itu. Saya berkata bahwa kalau sikap hati kita seperti itu, maka yang terjadi seperti minggu yang lalu sudah saya sampaikan, kita sebagai orang tua akan mengalami yang namanya kerugian besar. Kenapa kerugian besar? Ya, anak semakin besar ketika tidak diarahkan kepada sebuah nilai kebenaran, maka yang terjadi waktu besar anak itu balelo. Tapi sikap Hana bersama Elkana suaminya memberikan dukungan yang kelihatannya kecil, membuatkan jubah kecil, membawa jubah itu kepada Samuel. Ternyata itu yang membuat Samuel itu mempunyai satu sikap dalam hati ini ya Pak. Wah, orang tuaku ternyata cinta kepada aku itu luar biasa. Saya beberapa waktu terakhir ini banyak mengkonseling keluarga-keluarga yang lagi punya problem di anak yang kurang lebih antara 20 tahun, 21, 22, 23. Ketika saya perhatikan, saya mulai berbicara kepada mereka. Saya tanya, kamu waktu kecil diajar enggak sama papimu untuk datang kepada Tuhan? Enggak pernah, Om. Anak-anak ini sekarang bermasalah.
Secara khusus masalahnya apa? Sangat berani kepada orang tuanya. Waduh. Anaknya konseling, bapaknya juga konseling. Kalau bapaknya nanyanya berbeda. Aku kurang apa ya? Wis tak didik, wis tak kei duit, sudah saya beri biaya cukup, minta mobil pun saya beri. Iya, itu tidak mendasar. Itu hanya permukaan. Tapi yang paling mendasar adalah apa? Ketika seseorang diberi kasih yang ilahi. Dan saya sangat percaya ketika kasih ilahi itu melekat kepada kehidupan seorang anak. Mungkin di masa-masa pertumbuhan anak itu bisa hilang, mungkin bisa. Tapi saya berani pastikan, suatu hari Tuhan pasti akan tangkap kembali. Kenapa? Ya anak Tuhan dari sejak kecil. Tapi kalau dari sejak kecil sudah tidak diberi sesuatu dukungan, sesuatu yang mendasar, bisa hilang selamanya. Tolong slide-nya bisa ditampilkan. Ya, di sini saya tuliskan dukungan moral dari pihak terdekat membuat Samuel semakin baik dalam pengenalannya kepada Allah. Itu semua berkat ayah dan ibunya yang mengajarkan nilai-nilai rohani dalam hidupnya. Di sini saya beri catatan, Hana seorang pendoa, Elkana seorang yang tekun. Bukan hanya mereka suka doa dan mereka suka tekun kepada Tuhan, tapi yang paling hebat, paling luar biasa dari kehidupan dua orang ini, mereka tuh mengamalkan kebenaran firman. Makanya waktu orang tua itu sudah mengamalkan kebenaran firman, sekali lagi mengamalkan artinya melakukan kebenaran firman. Anak itu nonton. Anak kita masing-masing akan memperhatikan, papa mamahku waktu pelayanan ini gimana? Ada orang-orang tertentu pelayanannya tuh hebat. Tapi waktu anaknya ditanya, papa mamahmu di rumah gimana? Mencibir. Gak sesuai. Loh gak sesuai gimana? Di luar hebat loh. Ya di luar. Kalau di rumah, ngeri. Tidak menjadi berkat. Samuel melihat ayah ibunya ini, luar biasa. Benar-benar memberikan contoh teladan. Dalam ayat ini dibuktikan dengan perkataan firman bagian B. Apabila ia bersama suaminya, pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Nah, cerita ini mengarah kepada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Saya katakan demikian kenapa? Karena perjalanan untuk menuju bait Allah hari itu tuh panjang, jauh. Jadi dari tempat yang sangat jauh, mereka itu berduyun-duyun, rame-rame. Jadi seperti apa, kayak siarah begitu kira-kira. Mereka mendatangi bait Allah dengan apa? Membawa korban. Dan itu dilakukan setiap tahun, dan perjalanan hari itu tidak sama seperti perjalanan hari ini. Kalau hari ini kan gampang, kita mau pergi kepada satu tempat yang jauh, misalkan Semarang, mungkin Jogja, kita cukup naik mobil, 1,5 jam nyampe. Tapi kalau cerita Samuel, cerita tentang Hana Elkana menuju bait Allah, perjalanannya berhari-hari. Sama cerita Yusuf dan Maria untuk menghantar Yesus ke bait Allah, perjalanannya minimal 3 hari. Ngapain jalan kaki? Sama dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau Bapak Ibu mengutamakan Tuhan, mungkin di sela-sela satu kondisi yang repot, kondisi yang mungkin sedang sulit, kondisi-kondisi yang kadang tidak mendukung. Tapi saudara mau datang mengutamakan Tuhan, memberikan korban yang terbaik. Nanti yang masih di rumah itu batin begini loh,
papa mamaku sekarang rajin ya. Itu batin. Mungkin ada suami atau istri yang hari ini belum mau datang ke gereja, belum mau datang ke rumah Tuhan, tapi karena kita rajin, lama-lama mereka akan tertarik dan mereka akan mengatakan apa? Aku tak ikut ya, boleh enggak ya? Gerejamu mau nerima aku enggak ya? Yang seperti ini kenapa? Karena hasil dari ketekunan seseorang. Makanya kalau kadang-kadang mungkin kita punya sebuah kerinduan, aku kepingin anakku, aku kepingin suamiku, aku kepingin istriku beribadah. Tapi kalau kita sendiri secara pribadi tidak pernah melakukan atau mungkin ibadah kita bolong-bolong, saya berkata jangan harap mereka itu bisa merespon apa yang sedang kita inginkan. Makanya dalam catatan ini sangat penting. Ya tadi di situ saya sebutkan catatannya adalah apa? Hana seorang pendoa, Elkana seorang yang tekun, dan mereka mengamalkan kebenaran. Hasilnya adalah seorang yang bernama Samuel yang sampai pada akhir hayatnya dikenang oleh Israel sampai hari ini. Itu yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-20, bagaimana agar berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saluran berkat. Yang ketiga, berani menyerahkan hidup secara total. Kita lihat ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Nah ini, satu kata ini penting ini. Pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Tadi di awal saya sudah ceritakan, Hana seorang yang mandul. Bertahun-tahun dia kepingin punya anak, tidak bisa punya anak. Istrinya Elkana yang kedua ngejek Hana. Kamu gak bisa hamil. Di tengah-tengah kesedihan itulah Hana ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau nanti aku punya anak, anak ini nanti aku serahkan kepadamu. Pakai dia seumur hidupnya. Benar. Tuhan memberikan jawaban tentang keinginan hatinya Hana. Hamil. Begitu lahir, diasuh, dalam usia yang masih cukup muda, Samuel diserahkan kepada Imam Eli. Untuk apa? Dididik. Nah dalam masa pertumbuhan itulah di dalam bait Allah. Suatu hari Samuel yang mulai bertumbuh, tiba-tiba mendengar suara begini, Samuel, Samuel. Nah hari itu Samuel belum tahu suara Tuhan seperti apa. Itu tengah malam, semua orang sudah tidur. Tiba-tiba terdengar lagi suara itu sampai 3 kali. Samuel, Samuel. Samuel bingung. Wah jangan-jangan Imam Eli manggil aku nih. Ketiga kalinya berkata begitu lagi. Samuel, Samuel bergegas. Samuel ini lari ke kamarnya Imam Eli. Dia berkata, ya Tuanku, aku di sini. Imam Eli bingung. Duh, aku nggak ngomong dan aku nggak memanggil Samuel. Kok tiba-tiba Samuel muncul? Tetapi Imam Eli ini seorang imam. Dia punya hikmat. Kemudian dia berkata kepada Samuel begini, Samuel, kalau nanti ada orang yang memanggilmu lagi, ada suara yang memanggil namamu, jawablah, ya Tuhan, ini aku. Kemudian Samuel kembali ke kamarnya. Dan di kali itulah tiba-tiba terdengar lagi suara. Samuel, Samuel. Samuel langsung nyahut. Ya Tuhan, aku di sini. Satu hubungan
kekaripan Allah dengan seseorang itu diakibatkan karena sebuah penyerahan hidup. Makanya ada orang-orang tertentu berkata begini, Pak, seumur hidup saya sudah ibadah ikut Tuhan, tapi saya enggak pernah dengar suara Tuhan. Sama, saya sebagai orang Kristen dari sejak lahir sampai dengan usia 35 tahun, saya tidak pernah dengar suara Tuhan, tidak pernah. Jadi kalau ada pendeta, ada teman-teman saya yang rohani cerita, oh aku dengar suara Tuhan, saya enggak percaya. Saya berani bantah mereka dan saya berkata apa? Ngapusi. Tapi suatu hari ketika saya ditangkap Tuhan di tahun 1999, usia hari itu usia saya 35, ditangkap. Dan waktu ditangkap Tuhan dengan berbagai proses, saya kemudian nyerah sama Tuhan. Saya cuma ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, kalau nanti aku sembuh, aku mau melayani Tuhan. Saya cuma ngomong gitu. Jadi saya nggak ngerti nanti bagaimana, saya nggak tahu. Tetapi saya sampaikan kepada Tuhan isi hati saya. Kalau nanti saya sembuh, nanti aku mau melayani. Saya hari itu ngomong mungkin sekitar antara bulan Juli tahun 1999. Di tengah-tengah saya masih belum beres. Saya belum pulih. Tapi saya kepengen sembuh. Dan benar, sekitar bulan Oktober tiba-tiba saya mendengar suara. Sekitar jam 8 malam di kamar saya sendiri, suara itu berkata begini, kenapa engkau tidak pernah memperkatakan firman-Ku? Gitu suaranya. Gak ada orang, saya di dalam kamar sendirian, masih belum waras. Saya cuma gitu, hah? Siapa ya? Suara itu muncul lagi, kenapa engkau tidak pernah memperkatakan suara firman-Ku? Kali yang kedua itu saya sambil berteriak, saya berkata begini, siapa ya? Tuhan ya? Nah waktu itulah Tuhan ngomong yang ketiga, Roma, cuma ngomong gitu dok. Sesudah itu saya nangis, saya teriak-teriak, saya didatangi oleh pelayan-pelayan Tuhan, waktu itu ada Pak Titus Weri almarhum, masuk ke kamar saya, dia nanya, Pak Arif kenapa? Pak Arif kenapa? Saya bilang, saya dengar suara Tuhan Pak. Loh Tuhan ngomong apa? Dia cuma tanya Pak kenapa saya nggak pernah memperkatakan firman. Dan terakhir dia berkata Pak, Roma. Pikiran saya karena saya dulu tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah pegang Alkitab. Pikiran saya Roma itu merek biskuit. Saya tanya, Pak Titus, Roma itu biskuit ya? Bukan Pak Arif, Roma itu suratnya Rasul Paulus kepada sidang jemaat Roma. Sejak hari itu awal pertama saya membaca Alkitab itu melalui surat Roma. Tak baca. Dan di dalam pasal 10 itulah saya memperoleh jawaban Tuhan. Dikatakan apa? Firman itu dekat padamu, di dalam hati dan di dalam mulut. Di dalam hati orang percaya dibenarkan, di dalam mulut orang mengaku diselamatkan. Itulah firman yang kuberitakan kepadamu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Sejak hari itu saya punya hikmat. Kalau baca firman itu harus diperkatakan. Kalau dalam hati itu benar. Saudara baca dalam hati itu benar. Tapi waktu diperkatakan, waktu diucapkan telinga kita bisa mendengar, keselamatan itu datang. Tapi sekarang pertanyaannya kenapa banyak sekali orang Kristen tidak mau baca Alkitab dengan berkata, ngomong kenapa? Karena ini jarang diajarkan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, saudara kita yang di luar sana yang belum mau menerima Tuhan Yesus Kristus, setiap hari, 5 waktu, kenapa mereka berteriak-teriak? Kenapa mereka kalau sedang membacakan sesuatu ayat-ayat itu dengan perkataan keras? Dasarnya tadi, Roma pasal 10.
Firman itu dekat padamu, di dalam mulut, di dalam hati. Di dalam hati orang percaya dibenarkan, di dalam mulut orang mengaku diselamatkan. Orang mungkin akan mempertanyakan, Pak, teori itu dari mana? Dalam Mazmur pasal 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkannya dari mereka. Jadi sewaktu kita ini baca Alkitab dengan diperkatakan, malaikat Tuhan itu gemrubyuk itu langsung datang, mengelilingi orang yang sedang baca. Dan ajaib, ketika saya lakukan itu, tiba-tiba di bulan Oktober, istri saya itu sembuh total. Saya mulai berpikir kok bisa ya? Ternyata ayat firman Tuhan dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Yang setuju dengan saya katakan, hebat. Kata kekuatan Allah itu apa? Dunamos. Jadi waktu kita ini mau memberikan hidup yang menyerah kepada Tuhan, Tuhan langsung ngerti. Tuhan langsung apa? Tertarik. Kenapa? Kamu memberikan hidup itu total. Sama Samuel hari itu yang masih kecil, kenapa dia bisa mendengar suara Tuhan? Kenapa dia bisa berhubungan karib dengan Tuhan? Seperti perkataan firman tadi. Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Makanya saya bisa melihat orang-orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, apa yang terjadi? Pemeliharaan Allah itu total. Sesulit apapun hidupmu, Tuhan pasti topang. Mungkin kau lagi punya kemelut apapun, Tuhan pasti topang. Akibat dari penyerahannya Hana kepada Tuhan untuk Samuel. Firman Tuhan dalam ayat 21 berkata demikian. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda di hadapan Tuhan. Di sini kita perlu tahu, Tuhan tidak pernah berhutang. Hana mempersembahkan 1, Tuhan gantikan 5. Ayatnya berkata, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki plus 2 anak perempuan. Artinya dari seorang yang tidak punya pengharapan. Seorang yang mengatakan, kamu tidak berguna, mandul. Karena Hana ini mendekatkan diri kepada Tuhan melalui apa? Doa penyembahan. Tuhan beri 1. Tuhan lihat, kalau kamu tak beri 1, kamu pegangi enggak? Hana tidak nyekeli, Hana tidak megangi. Tapi Hana berkata, Tuhan, aku serahkan anakku yang satu-satunya ini. Saudara bisa bayangkan betapa terenyuhnya hati Tuhan. Ada orang yang punya barang, punya sesuatu cuma satu-satunya tok. Kok diserahkan? Yang nerima itu Tuhan. Hati Tuhan itu terenyuh. Mungkin saya bisa membayangkan kalau Tuhan itu bisa kita lihat secara kasat mata. Mungkin Tuhan akan begini. Luar biasa. Kamu luar biasa. Kira-kira gitu mungkin. Nah dari keluar biasaannya Hana, Imam Eli mendoakan. Doanya simpel tadi ayat 20. Tuhan, kiranya Engkau memberikan keturunan kepada perempuan ini. Pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Tuhan melihat sosok pribadinya Hana,
diperlengkapi dengan seorang pendeta yang mau mendoakan komplit. Makanya kadang-kadang kita perlu didoakan oleh orang lain. Engkau punya teman seiman, engkau punya hamba Tuhan, engkau punya pendeta, jangan segan-segan untuk, Pak doakan saya Pak, Pak doakan saya. Kenapa? Doa itu memberikan satu kelengkapan. Dan luar biasa, Samuel menjadi hebat, keluarganya diberkati. Amin. Makanya saya cukup bangga kalau melihat ada anak-anak muda mau terjun di dalam pelayanan. Ya maaf, saya tidak memuji, di sini ada 3 anak muda di gereja ini. Ada Arif, ada saudari Novi itu usianya baru 21 tahun. Rosa kalau tidak keliru 22 atau 23. Saya berpikir kok gelem ya. Padahal anak muda yang di luar sana kan lagi tiktokan, lagi IG-nan, ini malah ngurusi ini. Tapi saya berani pastikan yang paling berbahagia adalah kedua orang tuanya. Bahagia ya Pak Woto ya, anaknya jadi pelayan Tuhan. Ini yang namanya apa? Kebahagiaan dari Tuhan. Sama hari ini muncul lagi itu ada yang namanya Nino. Masih usia berapa? Mungkin 17 ya. Ada Andre, ada Linda. Saya berkata ini cikal bakal. Saudara yang punya anak, yuk serahkan kepada Tuhan. Pak, nanti anak saya terus makannya gimana? Loh, Tuhanmu tuh kaya, amin. Tuhan kita tuh dahsyat. Banyak orang mempertanyakan, bisa enggak Tuhan memelihara kita? Saya berkata sangat-sangat bisa. Sangat. Tinggal kita ini tetek apa enggak, mantep enggak sama Tuhan. Tapi dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ketika seseorang ini mempercaya penuh kepada Tuhan, ada hal besar yang Tuhan garap. Dan kita sebagai orang tua hanya bisa berkata, puji Tuhan, anakku tak serahkan kepada Tuhan. Hari ini di masa tuaku, aku bisa melihat anakku luar biasa. Saudara mungkin tanya, Pak Arif kok enggak nyerahkan Michael kepada Tuhan? Oh siapa bilang? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku serahkan Michael, Tuhan pakai. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan. Tapi saya sudah serahkan. Kenapa saya berani menyerahkan itu? Karena saya tahu hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang paling membahagiakan. Amin, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian. Hidupmu berharga bagi Allah.
Kami percaya Tuhan, memasuki awal tahun yang baru 2022. Engkau sedang berbicara kepada kami secara khusus, agar kami berani mengambil waktu-waktu untuk melayani Tuhan. Beri kami kesempatan, beri kami kemampuan. Tuhan kiranya menolong akan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dengan anugerah kasih pertolongan daripada Tuhan, menjadikan kami mau melayani Tuhan serta melayani pekerjaan Tuhan. Beri kami arahan hati untuk semakin cinta. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu hari ini sedang berbicara secara khusus kepada kami pribadi lepas pribadi, agar kami semua boleh memperoleh berkat ilahi. Secara khusus Tuhan, berkat damai sejahtera yang bekerja melimpah, yang menjadikan kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu sedang berbicara untuk kami sungguh berani menyerahkan hidup total kepada Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mengokohkan kembali sesuai dengan perjanjian firman-Mu Tuhan atas kami. Kami mau kokohkan dengan menyambut perjamuan kudus yang sebentar akan kami terima. Biarlah ini boleh menjadi awal yang baru untuk kami semakin berkomitmen di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Saya mengundang petugas perjamuan untuk bisa tampil ke depan. Tuhan, kami kembali memberkati akan roti dan anggur. Roti sebagai lambang tubuh-Mu, anggur sebagai lambang darah-Mu yang mengkuduskan bagi kami. Dosa kami diampuni, dosa kami ditebus oleh karya Tuhan yang ajaib. Untuk itu Tuhan, berkati roti dan anggur, berkati pelayan-pelayan-Mu yang sebentar akan membagikan. Pengudusan daripada Tuhan memberikan impartasi yang terbaik kepada seluruh sidang jemaat yang hadir. Tuhan, Engkau juga menolong akan sidang jemaat-Mu. Ketika mereka menerima, mereka yang berbeban berat, Tuhan selesaikan beban itu. Mereka yang berputus asa, Tuhan berkati ketika mereka menerima anggur dan roti. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyambut dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah sungguh
Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur. Kalau sudah menerima semua, mari saya undang bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima bersama-sama berkat-berkatan firman-Nya. Mari dengan iman percaya yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang memberikan kepada kita pemulihan dan berkat. Terimalah perkataan firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama merenungkan sejenak apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Pertolongannya, berkatnya, karya penebusannya. Supaya ketika kita menapaki tahun yang baru dengan pemahaman yang benar, maka kasih karunia Tuhan itu semakin turun bekerja melimpah atas kita. Kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan pengucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Pujian ini berkata, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan akan menjadikan kita indah dan sungguh lebih berharga. Bahkan sumbu yang telah pudar, Tuhan berkata tidak akan dipadamkannya. Tetapi Dia akan menjadikan kita terang bagi kemuliaan-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat awal tahun yang kami terima. Kami mau melakukannya dan kami yakin sesuai dengan perkataan firman-Mu, kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih secara khusus Tuhan untuk Ibu Listiana, untuk saudari kami Ibu Aurelia yang berulang tahun kemarin tanggal 31 Desember. Biarlah berkat kemurahan Tuhan terjadi dan turun atas mereka semuanya. Hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan.
pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi, kasih karunia Tuhan, kekuatan kesehatan, bahkan pekerjaan yang baik, berkat jasmani rohani mengalir atas mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, dan pagi hari ini kami terus mengingat akan Bapak Hoking Hok yang hari ini masih opnam di Rumah Sakit Umum Temanggung. Kiranya belas kasihan Tuhan terjadi atas anakmu ini. Pertolonganmu yang ajaib Tuhan, menjadikan HB-nya yang rendah kembali dinormalkan oleh Tuhan. Kelemahan-kelemahan yang masih mengikat tubuhnya dipatahkan dalam nama Yesus. Kami memberkati Kohok di dalam nama Yesus. Terima kasih, dan kami juga berdoa untuk saudari kami Milka, supaya kasih karunia Tuhan juga tetap bekerja melanda hidupnya. Pertolongan-Mu Tuhan yang memberikan pemulihan, kesembuhan. Terus Tuhan beri semangat yang baru, hati yang baru, hati yang sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan korban syukur kami yang terbaik. Tuhan, Engkau balaskan berkali lipat dari apa yang mereka tabur, sidang jemaat-Mu semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mau pulang. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima